Salin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di waktu subuh setelah menyelesaikan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian bersama sampai waktu syuruk. Semoga Allah jadikan ini sebagai ikatan amal kebaikan. Seusai melaksanakan ibadah, kita tidak putus, namun kita lanjutkan dengan ibadah berikutnya. Dan kita mau membahas sebagaimana dalam pengumuman berkaitan dengan fikih bulan Rajab. Saat ini kita sudah berada di bulan Rajab. Tanggal berapa, Pak? Ada yang tahu? Tanggal 6 Rajab. Baik, tentang bulan Rajab, kenapa kita perlu membahas bagian ini? Karena ini salah satu di antara bulan haram atau bulan mulia, dan di antara musim beramal yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sekarang kita akan lihat seperti apa kondisi bulan Rajab. Kata Rajab sendiri berasal dari turunan kata rajaba yurajjibu, yang artinya azzama yu'azzimu, mengagungkan. Sehingga disebut sebagai bulan Rajab dari kata rajaba yurajjibu, artinya mengagungkan. Bulan ini dinamakan sebagai bulan Rajab karena masyarakat Arab sangat memuliakan dan mengagungkan bulan Rajab. Sehingga keberadaan 4 bulan haram yang kita kenal ini sudah ada sebelum Nabi SAW diutus. Lalu kemudian dipertahankan dalam syariat Islam sehingga berlaku sampai sekarang. Ada 4 bulan haram apa saja, Pak? 3 berturut-turut, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian 1 terpisah, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Kemudian 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab. Berkaitan dengan keberadaan bulan haram, ini telah Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga pergiliran waktu dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ini terjadi sejak kapan? Sejak langit bumi diciptakan. Dan sampai sekarang itu belum berubah. Sehingga di surat At-Taubah ayat 30 Allah menegaskan jumlah bulan dalam pergiliran 1 tahun ada 12 fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma, pada hari khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa ada penegasan seperti ini dalam Al-Quran? Karena sebagian masyarakat Arab, terutama suku Mudor, itu meyakini bahwa jumlah bulan dalam 1 tahun ada 10. Dan ternyata ini juga salah satu di antara keyakinan sekte Nasrani Ortodok, bahwa jumlah bulan tidak 12 tapi 10. Dan ini pemahaman yang salah, perhitungan yang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala luruskan dalam Al-Qur'an, jumlah bilangan itu, jumlah bulan dalam 1 tahun itu ada 12. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah ajaran agama yang lurus. Sehingga perhitungan dalam 1 tahun yang ditetapkan oleh Allah
ada 12, 4 bulan mulia yang ini merupakan ajaran agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah ada sebelum Nabi SAW diutus. Karena kita tahu bahasanya tidak semua budaya yang terjadi di negara Arab itu dihilangkan oleh Islam. Ada sebagian yang dipertahankan dan ada banyak yang dihilangkan. Sebab Nabi SAW itu datang bukan dalam rangka membawa ajaran budaya, tapi beliau datang dalam rangka meluruskan praktek yang terjadi di tengah manusia. Ada orang yang bilang seperti ini, itu kenapa sih kok bawa-bawa budaya Arab di sini? Maksudnya yang mana budaya Arab? Jilbab itu budaya Arab. Sejak kapan istrinya Abu Lahab berjilbab? Sejak kapan istrinya Abu Jahal berjilbab? Kalau pakai jubah, sejak kapan mereka pakai jubah? Nah, seperti ini terlalu berlebihan ya. Memang sebagian di antara ajaran ini mempertahankan budaya yang sudah ada. Di antaranya berkaitan dengan masalah keberadaan bulan haram. Sebelum Nabi SAW diutus, bulan haram itu sudah ada. Namun kemudian dipertahankan dalam syariat Islam. Sebutkan contoh budaya Arab yang dipertahankan dalam Islam. Memuliakan tamu. Orang Arab itu terhadap tamu, mereka akan berikan layanan yang luar biasa, ekstra. Dan itu kebanggaan. Maka saat Islam datang, ini tidak dihapus. Bahkan Nabi SAW menjadikan ini bagian dari apa Pak? Konsekuensi iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Karena itu orang-orang Ansor ketika didatangi kaum Muhajirin, mereka dalam memberikan layanan kepada kaum Muhajirin enggak tanggung-tanggung. Apa yang mereka berikan? Sampai ditawari setengah hartanya, sampai ditawari istri, ditawari A, ditawari B, dan dulu mereka sudah menawarkan kebunnya. Sehingga mereka menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, untuk saudara-saudara kami yang baru datang, mereka belum punya kerjaan. Ya sudah, kebun kami kita bagi 2. Setengah untuk Muhajirin, setengah milik Ansar. Masya Allah. Sampai tanahnya itu mau dibagi 2. Mungkin tidak akan ada ya budaya seperti ini di zaman sekarang. Sehingga orang sekarang kalau melayani tamu gimana Pak? Diirit-irit atau diorot-orot Pak? Dia akan perhitungan. Tapi kalau orang dulu, masyarakat Arab kalau sudah melayani tamu, apapun yang dibutuhkan oleh tamunya, mereka siap untuk siaga melayani. Baik, kita tinggalkan hal ini dan kita masih fokus di masalah bulan Rajab. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya penetapan bulan haram sebagai bulan mulia dalam Islam, dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Sehingga siapa yang tidak mau menghormati bulan haram, berarti dia tidak sesuai dengan ajaran agama yang lurus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman ini bergulir, waktu ini bergulir seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga rotasi bumi, kalau Bapak sepakat dengan teori bumi itu bulat, kemudian terjadi rotasi dan revolusi bumi terhadap matahari, Nabi SAW menegaskan zaman itu berputar seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga sehari 24 jam itu terjadi sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. 1 tahun ada 12 bulan, itu terjadi sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Sepekan ada 7 hari, terjadi dari dulu sampai sekarang. Tidak ada perubahan. Lalu kata Nabi SAW, as-sanatu ithna asyara syahran.
Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Lalu beliau merincikan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab syahru Mudhar, dan Rajab bulan suku Mudhar. Kenapa disebut Rajab bulan suku Mudhar? Karena suku Mudhar ini paling menghormati bulan Rajab, sehingga sampai jadi cirinya. Dan mereka menyebut Rajab Al-A'sam. Apa yang dimaksud dengan Rajab Al-A'sam? Al-A'sam artinya yang sunyi, sehingga mereka menjadikan bulan Rajab itu bulan sunyi, fokus untuk kegiatan ibadah. Tidak boleh bekerja, tidak boleh berperang, tidak boleh angkat senjata, tidak banyak sekali larangan-larangannya. Sampai mereka menyebut bulan Rajab sebagai bulan Rajab Al-A'sam, bulan Rajab yang sunyi. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang bulan Rajab ini jatuh antara Jumadi Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Ditegaskan oleh Nabi SAW demikian karena ada sebagian yang menjadikan bulan Rajab itu di bulan Safar. Bulan haramnya itu bulan Safar, bukan bulan Rajab. Suasana seperti ini mungkin kalau di zaman sekarang nggak begitu terasa. Dulu di masa Nabi SAW sempat terjadi khilaf. Jadi yang benar yang mana sih bulan haram? Safar atau Rajab? Karena ada sebagian di antara suku Arab yang mereka meyakini bulan haramnya itu Safar. Maka Nabi SAW menegaskan bulan haram yang benar itu Rajab, antara Jumada Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Baik. Kemudian jemaah, kenapa ini disebut sebagai bulan haram? Haram di sini artinya mulia, Pak. Sebagaimana tanah haram artinya tanah mulia. Dan hal yang haram, kenapa disebut haram? Karena banyak larangan. Sehingga bulan mulia, kemudian tanah mulia disebut sebagai tanah haram, disebut sebagai bulan haram karena dia punya aturan khusus di mana di bulan ini dan tanah itu ada banyak larangan. Sebutkan contoh larangan di tanah haram. Dilarang, tidak boleh di tanah haram. Boleh berperang enggak? Tidak boleh membunuh. Tidak boleh apa lagi? Di luar tanah haram boleh membunuh? Hah? Tidak boleh hubungan suami istri. Nanti orang Madinah enggak beranak pinak. Orang Mekah tidak beranak pinak. Kalau lagi ihram enggak boleh hubungan suami istri. Tidak boleh berburu. Sehingga kalau ada hewan buruan enggak boleh ditangkap. Allah memberikan perlindungan di situ. Apalagi aneka pepohonan di sana tidak boleh dipatahkan sembarangan. Tidak boleh ditebang. Ya. Jadi sayangnya Sumatera bukan tanah haram sehingga ada kelonggaran. Meskipun barang buktinya keluar semua itu. Jadi di situ pohon tidak boleh ditebang. Karena tidak boleh ditebang sembarangan, sehingga hanya boleh ada tindakan terhadap pohon jika sangat dibutuhkan. Bapak kalau dimanapun kan mau nebang pohon dengan pertimbangan saya butuh kayu ini, silahkan. Tapi kalau di tanah haram tidak bisa, kecuali betul-betul dipertimbangkan ini harus ditebang, silahkan ditebang. Kemudian dosa yang dilakukan di tempat mulia lebih besar daripada dosa yang dilakukan di luar tempat mulia. Maka maksiat yang dilakukan di tanah Mekah lebih besar dosanya daripada maksiat yang dilakukan di Jakarta. Oleh karena itu, saat orang berada di kota Mekah, peringatan yang seharusnya selalu dia ingat adalah kamu ada di tempat mulia. Dan berbuat maksiat di tempat mulia dosanya lebih gede daripada berbuat maksiat di luar tempat mulia. Sebutkan contoh dosa yang paling sering dilanggar di Mekah. Apa Pak? Ngerokok di sembarang tempat. Apalagi Pak kira-kira? Ghibah. Apalagi? Bertengkar.
yang mungkin perlu diperhatikan. Israf itu israf ya, boros, termasuk salah satu di antara dosa. Sehingga jamaah umroh kita ingatkan, Anda kalau ngambil makanan jangan asal. Kadang kan orang kalau makan di restoran ya, merasa ketika melihat makanan pertama, nasi segunung, telurnya 5, lauknya bisa 3, terus tambah mie, tambah apa lagi, buahnya bisa Masya Allah. Dimakan sebagian, ditinggal semuanya. Dan bagi orang sana ya dibuang. Apalagi pelayan-pelayan yang datang dari Bangladesh atau dari India atau mana, mereka nggak peduli. Begitu selesai langsung masuk sampah semua. Nah, kalau seperti ini caranya, subhanallah, kayaknya memang perlu berlatih adab makan yang serius agar tidak membuang-buang seperti ini. Maka jamaah umroh kami selalu kita ingatkan, kalau makan perhitungan. Ngambil tuh ngambil, silakan ngambil, tapi perhitungan. Jangan apa? Asal ngambil banyak tapi tidak dihabiskan. Dan sadari itu maksiat. Kalau ini di Jakarta mungkin lebih ringan. Tapi kalau Anda lakukan di Mekah, di Madinah, bisa jadi dosanya lebih besar. Maka mungkin jamaah, ada orang pulang umroh, dia pulang bukan membawa status umroh yang makbul, tapi dia pulang bawa dosa. Dia pulang bawa dosa. Karena dia berangkat bawa dosa, sampai di sana dosanya belum diampuni, nambah dosa baru. Sehingga dia pulang bawa dosa. Andaikan yang bisa kita lakukan, kita berusaha untuk maksimal. Kita datang bawa dosa, lalu sampai di sana kita fokus ibadah, lalu kita pulang membawa ampunan dosa, itu sudah anugerah luar biasa. Tapi mungkin banyak di antara masyarakat kita yang pulang bawa dosa. Karena mungkin nggak maksimal, Pak, kurang berkualitas. Baik, selanjutnya 4 bulan haram ini disebut sebagai bulan haram karena ada larangan. Larangan yang terkuat adalah dilarang untuk kontak senjata. Kenapa sampai ada larangan seperti itu? 3 bulan yang pertama ini dalam rangka untuk melayani haji. Bulan Muharram atau bulan Dzulqa'dah sebulan sebelum bulan haji. Ini orang berangkat dari berbagai macam daerah untuk ke kota Mekah. Butuh waktu selama sebulan. Terutama yang dari jalur utara, yang dari jalur selatan di ujung Yaman, laut selatan Yaman, yang dari utara, yang dari Riyadh. Mereka ketika berangkat ke Tanah Suci butuh waktu, ada yang sampai 3 pekan, butuh waktu sampai sebulan. Maka selama 1 bulan pertama sebelum pelaksanaan haji nggak boleh ada yang ganggu. Yang kedua, bulan Muharram. Bulan Muharram bulan 1 bulan pasca Dzulhijjah. Sehingga 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah ini 1 bulan keberangkatan, Muharram ini 1 bulan kepulangan. Jadi mereka menetapkan 3 ini tujuannya apa tadi, Pak? Dalam rangka menjaga keamanan situasi ketika haji. Keamanan situasi ketika haji sampai dibuat kesepakatan selama 3 bulan ini terlarang keras terjadi kontak senjata. Makanya mereka kalau sudah masuk 3 bulan ini fokusnya ibadah. Berarti haji sudah ada, Pak, sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada. Sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah, haji itu sudah ada. Bahkan Nabi SAW sebelum diutus oleh Allah, beliau ikut praktek haji bersama orang musyrikin. Hanya saja orang Mekah, orang-orang Quraisy itu kalau wukuf mereka tidak mau di Arafah. Wukufnya di mana? Di mana orang Arafah itu wukuf? Mereka wukuf di Muzdalifah. Sementara selain orang Quraisy, wukufnya di Arafah. Sehingga saat orang Mekah itu wukuf, mereka tidak keluar dari Muzdalifah. Alasannya apa, Pak? Situs haji itu ada 4. Arafah, Muzdalifah,
Mina kota Mekah. Ya. Jadi dulu wilayah kota Mekah yang dihuni oleh masyarakat itu tidak sampai di Mina. Bergeser dari arah timur. Paling timur itu Arafah. Baratnya Muzdalifah. Baratnya lagi Mina. Baratnya Mina baru kota Mekah. Nah, dari 4 ini yang masuk wilayah tanah haram 3. Muzdalifah, Mina, dan kota Mekah sendiri. Ini masuk wilayah tanah haram. Jadi ada tanah haram, ada kota Mekah. Itu 2 hal yang berbeda. Sudah? Sedangkan Arafah itu di luar tanah haram. Arafah itu tanah halal. Sudah? Karena itulah orang yang haji, jika dia sudah berada di kota Mekah, maka dia tidak perlu mengambil mikot keluar kota Mekah. Sehingga orang haji, dia datang untuk haji tamattu ya. Datang dalam bentuk sudah pakai ihram, lalu dia umroh dulu. Setelah umroh ngapain, Pak? Bertahan di hotel transit. Setelah itu keluar kemana? Ke Arafah atau ke Mina untuk tarwiyah, baru setelah itu ke Arafah. Sehingga dia tidak perlu ke Muzdalifah lagi atau ke Tan'im atau kemana, karena dia ketika haji boleh ngambil mikot di tanah suci. Ya? Beda dengan umroh. Kalau umroh dia harus ngambil mikot di luar tanah suci. Maka orang yang berada di kota Mekah, kalau dia mau ngulang umroh, dia harus keluar dulu. Kalau dia mau ngulang umroh harus keluar dulu. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama, boleh nggak yang sudah umroh ngulang umroh lagi? Ada yang membolehkan. Kalau yang membolehkan mengatakan dia harus keluar dulu. Rahasianya pas di sini, Pak. Haji dan umroh itu harus menggabungkan 2 wilayah tanah. Tanah halal dan tanah haram. Sehingga dalam haji orang keluar dulu ke tanah halal di Arafah, lalu balik lagi masuk ke tanah haram, Muzdalifah, Mina, Mekah. Umroh kegiatannya kan cuma di Masjidil Haram, nggak keluar ya. Sehingga tawaf, sa'i, tahallul selesai. Maka karena kegiatannya hanya ada di kota Mekah, maka orang yang umroh harus keluar dulu ke tanah halal untuk ambil mikot di sana. Lalu setelah itu dia masuk ke tanah haram, menyelesaikan di tanah haram. Bisa dipahami ya? Baik. Oleh karena itulah sebutan Muzdalifah istilahnya apa, Pak? Al-Mash'ar Al-Haram. Sebutan Muzdalifah adalah Al-Mash'aril Haram. Kenapa disebut Al-Mash'aril Haram? Al-Mash'ar itu artinya alamat, tanda. Sehingga ada Al-Mash'aril Halal dan ada Al-Mash'ar Al-Haram. Al-Mash'arul Halal itu Arafah. Sedangkan Al-Mash'arul Haram Muzdalifah. Disebut Mash'arul Haram, dia tanda tanah haram. Karena Muzdalifah itu tanah haram pertama dari arah timur. Sehingga ketika jamaah haji sudah masuk Muzdalifah, berarti dia sudah memasuki daerah tanah haram yang pertama. Baik. Disinilah kaum muslimin, atau kembali ke tadi, Nabi SAW sebelum beliau diutus jadi Nabi, beliau ikut haji. Nah, masyarakat Quraisy itu tidak mau wukuf di Arafah, wukuf mereka di Muzdalifah. Alasannya, kami ini penduduk tanah haram. Kenapa kita harus keluar dari tanah haram? Sehingga wukuf mereka di mana? Di Muzdalifah. Gimana jadinya? Ya batal hajinya. Karena itu Nabi SAW menegaskan setelah beliau memimpin haji pasca Islam, beliau mengatakan Al-Hajju Arafah. Inti dari haji adalah Arafah. Untuk menekankan siapa yang nggak mau datang ke Arafah, sebagaimana budaya orang Quraisy dulu, hajinya batal. Karena dulu orang Quraisy nggak mau ke Arafah. Makanya orang Quraisy disebut dengan golongan Al-Ahmas. Al-Ahmas disebut sebagai golongan Al-Ahmas. Tapi Nabi Muhammad SAW sebelum diutus jadi Nabi, beliau wukufnya di Arafah. Sampai orang-orang di sekitarnya mengatakan, loh ini kan Ahmas, kenapa Ahmas ada di sini? Seharusnya Ahmas wukufnya di mana?
di Musdalifah. Tapi Rasulullah SAW karena dijaga oleh Allah, sebelum beliau jadi Nabi, beliau wukufnya tetap di Arafah. Maka kalau ada yang mengatakan haji sebelum Islam itu tidak ada, haji sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu tidak ada, ini kurang tepat ya. Haji sudah ada sebelum beliau diutus oleh Allah. Selanjutnya, bulan Rajab dalam pandangan masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah sangat menghormati bulan Rajab. Ini terlihat dari banyaknya ritual ibadah di bulan ini. Di antaranya adalah menyembelih binatang yang mereka sebut dengan istilah atirah atau rojabiyah. Mereka mempersembahkan sembeliannya untuk berhala-berhala mereka, sesembahan-sembahan mereka. Mereka juga rajin berpuasa di bulan Rajab. Kemudian diakhiri dengan penyembelihan atirah. Masyarakat jahiliyah juga melarang keras adanya peperangan dan yang terjadi di bertepatan dengan bulan Rajab. Sampai Nabi SAW melarang praktek atirah, dan beliau mengatakan la far'u wala atirah. Tidak boleh la far'a wala atirah, tidak boleh ada fara' dan tidak boleh ada atirah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sehingga praktek atirah, apa tadi atirah? Menyembelih di bulan Rajab. Syariat menyembelih dalam Islam di bulan apa? Zulhijjah. Kalau dulu orang jahiliyah, mereka punya syariat menyembelih dilakukan di bulan Rajab. Dilarang oleh Nabi SAW. Sudah enggak berlaku lagi. Itu adalah budaya jahiliyah. Sehingga bulan Rajab mereka puasa selama 1 bulan. Begitu di penghujung bulan Rajab, mereka berhari raya, perayaan dengan cara menyembelih hewan, disebut dengan atirah. Setelah Islam datang, ini dihapuskan. Nah, sekarang pertanyaannya, puasanya masih berlaku atau tidak, Pak? Karena ada sebagian di antara kaum muslimin yang merutinkan, sehingga mereka puasa Rajab itu hampir tiap hari. Bahkan lebih kuat puasa Rajab daripada puasa Muharram. Dan juga lebih kuat daripada puasa Sya'ban. Maka dia rutin tiap hari. Seolah-olah kalau kehilangan satu, itu kehilangan fadilah yang luar biasa. Nanti kita baca ya beberapa hadis yang palsu tentang masalah itu. Sekarang kita lihat bagaimana sikap para sahabat. Dulu masyarakat jahiliyah memilih bulan Rajab untuk mendoakan orang yang mendolimi mereka. Sehingga mereka meyakini bulan Rajab ini bulan mustajab. Maka saat mereka lagi balas dendam sama suku yang lain, doanya itu dipanjatkan di bulan Rajab. Dan biasanya doa itu dikabulkan. Hal ini pernah disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Allah memperlakukan hal itu kepada mereka untuk menjauhkan hubungan antara satu suku dengan suku yang lain. Dan Allah jadikan kiamat sebagai hari pertanggungjawaban. Sehingga budaya ini, karena dulu sebagian sahabat pernah mengalaminya, mereka masih terbawa saat masuk Islam. Maka diperingatkan oleh Umar. Tapi dulu orang jahiliyah, waktu mereka berdoa di bulan Rajab mustajab. Diperingatkan oleh Umar. Allah memberikan seperti itu agar mereka saling berjauhan, agar mereka saling bermusuhan, sehingga Allah kabulkan doanya sebagai ujian bagi mereka. Maka sebagian orang jahiliyah mendoakan suku A, nanti suku A celaka. Wah, senang mereka. Akhirnya permusuhan semakin kuat terjadi di antara mereka, sehingga perang doa. Pas bulan Rajab tidak boleh perang senjata, tapi akhirnya mereka gantikan dengan perang doa. Yang ini mendoakan buruk suku B, yang ini mendoakan buruk suku C, seperti itu. Tidak boleh perang senjata. Kata Umar bin Khattab, itu ujian yang diberikan oleh Allah agar mereka saling bermusuhan. Disebutkan juga dalam riwayat dari Kharsyah bin Al-Har, beliau mengatakan, Ra'aitu
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yadribu akufan nas fi Rajabin hatta yad'uha fil jifan. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memaksa banyak orang untuk meletakkan tangannya di nampan makanan. Jadi maksudnya adalah beliau memaksa orang-orang yang puasa untuk membatalkan. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, kulu, ayo makan. Fa innama huwa syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah. Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh masyarakat jahiliyah. Sehingga sampai pada titik ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang orang yang terlalu berlebihan berpuasa di bulan Rajab. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Baik. Terus bagaimana Pak kalau ada orang yang puasa bulan Rajab? Berpuasa di bulan Rajab tidak dilarang, tapi kalau memberikan penekanan khusus untuk berpuasa di bulan Rajab, nah di bagian ini yang perlu untuk ditegaskan. Yang dilakukan oleh Umar itu orang yang puasa tiap hari. Sikap beliau kepada siapa? Orang yang puasa tiap hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, beliau sampai memaksa orang, letakkan tanganmu di makanan, ayo makan. Jangan ikuti tradisi dan budaya jahiliyah. Baik. Karena itu sekarang coba kita baca beberapa riwayat yang menganjurkan untuk puasa di bulan Rajab. Hadis yang paling sahih dalam hal ini yang kami ketahui, dan ini yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Beliau punya buku judulnya Lataiful Ma'arif. Buku ini membahas amalan sunnah selama setahun. Sehingga beliau bahas di bulan Rajab ada amalan apa saja, bulan Sya'ban amalan apa saja, bulan Ramadan jelas ya, bulan Syawal amalan apa saja, sampai bulan Jumadil Akhirah, sampai 1 tahun. Sehingga kalau kita ingin tahu seperti apa amalan-amalan sunnah dalam setahun, buku Lataiful Ma'arif bisa dijadikan referensi, dan buku ini sudah diterjemahkan tentang amaliyah selama setahun. Nah, di Lataiful Ma'arif, Al-Hafidh Ibnu Rajab menyebutkan tentang latar belakang adanya puasa di bulan Rajab. Dari seorang wanita namanya Mujibah Al-Bahiliyah. Dari pamannya bercerita bahwa suatu ketika orang ini menjumpai Nabi SAW. Lalu dia memperkenalkan diri, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" "Ya Rasulullah, Anda masih kenal saya?" Nabi SAW tanya, "Kamu siapa?" "Ana al-Bahili alladhi atika fil am al-qadim." Alladhi atika fil amil qadim. Aku adalah orang dari suku Bahili yang setahun yang lalu pernah menemui Anda. Nabi SAW kemudian teringat, "Terus kenapa kamu berubah seperti ini?" Sekarang dia datang dengan penampilan kurus, badannya kering. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sejak aku tinggalkan Anda setahun yang lalu, setiap hari aku puasa." Jadi ketemu Nabi SAW pertama kali, terus pulang ke suku Al-Bahili. Setelah itu orang ini puasa setiap hari sampai badannya itu kurus kering. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Kenapa kau hukum dirimu seperti itu?" Lalu beliau menyampaikan, "Sum syahras sabri wa yauman min kulli syahr." Kalau begitu, kamu cukup puasa di bulan Sabar dan puasa 1 hari di selain bulan Sabar. Bulan Sabar yang dimaksud bulan apa? Ramadan. Nabi SAW menyebut bulan Ramadan dengan bulan Sabar. Dan 1 hari di selain bulan Sabar. Ini pesan pertama yang diberikan Nabi SAW kepada orang Bahili ini. Makanya jaga puasa sunnah di selain Ramadan bagi mereka yang aktivitasnya berat, kerjaannya banyak, sehingga berat untuk melakukan rajin puasa sunnah.
Minimal Pak, setiap 1 bulan puasa sehari. Sehingga bulan Muharram kalau nggak bisa banyak ya sehari. Bulan Safar sehari. Bulan Rabiul Awal sehari, dan demikian seterusnya. Minimal puasa 1 hari saja di bulan selain bulan Ramadan. Kalau lebih Pak, alhamdulillah. Sehingga Anda bisa puasa 6 hari di bulan Syawal, Anda biasa puasa 3 hari, atau bahkan bisa Senin Kemis, bisa lebih bagus. Tapi mujibah, orang ini mengatakan, Al-Bahili ini mengatakan, ya Rasulullah, inna indi quwwah, ana utiku aktsara min hadza. Aku masih kuat, aku mampu lebih dari itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau begitu puasalah 3 hari setiap bulan. Ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Kemudian Nabi SAW meminta kepadanya, sum ashhurul haram. Kalau begitu silahkan kamu puasa di bulan-bulan haram. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka berdasarkan hadis ini muncul anjuran untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Berarti kalau puasa di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram puasa. Tapi kenyataannya tidak. Penekanan yang mereka berikan untuk puasa di bulan haram hanya berlaku di bulan Rajab, tapi tidak berlaku di bulan yang lain. Saya orang Lamongan, kanan kiri saya adalah orang-orang aktivis bulan Rajab. Sehingga kalau sudah bulan Rajab Pak, Masya Allah Pak, ya Bapak lihat kegiatan buka puasa Ramadan, rame Pak ya? Rame Pak. Jadi di masjid-masjid dan musola-musola orang rame. Rame ngapain Pak? Bukber Pak. Buka puasa bersama. Dan orang sedekah buka puasa, Masya Allah. Karena saking banyak yang berpuasa. Aktivis-aktivis bulan Rajab, terutama di awal-awal bulan Rajab. Tapi itu tidak berlaku untuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Saat 3 bulan ini nggak ada apa-apa Pak, biasa saja. Padahal amal yang paling dicintai oleh Allah itu dilakukan di waktu kapan? Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, amal yang paling dicintai oleh Allah itu dilakukan di waktu kapan? Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashar. Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilakukan di hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Oleh karena itulah kita dianjurkan memperbanyak amal saleh dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi tanggal 10 kan nggak boleh puasa Pak. Iya. Dan gantinya berkorban, salat Id, kemudian memperbanyak takbiran. Dari mulai tanggal 1 sampai 9 silahkan diperbanyak puasa. Dan suasana ini masih jarang dipahami masyarakat. Sehingga kan jarang kita jumpai Pak ya. Kalau pas Ramadan, semangat orang Islam begitu masuk tanggal 1 Ramadan gimana Pak? Masya Allah. Yang nggak pernah wudhu, jadi saya tidak sebut nggak pernah sholat ya. Yang nggak pernah wudhu ketika Ramadan ada di shaf pertama sholat subuh. Masya Allah. Begitu Ramadan selesai ngilang dia. Ramadan datang pulang ke masjid. Banyak kaum muslimin yang seperti itu. Dan suasana ini ya baguslah, alhamdulillah. Ramadan masih menyelamatkan mereka untuk mau sholat. Mudah-mudahan ada perubahan. Tapi kita juga perlu memberikan penekanan. Bulan Dzulhijjah ini bulan waktunya untuk beramal. Terus kenapa sekarang kembali ke Rajabnya? Orang itu begitu rajin berpuasa di bulan Rajab. Saya bacakan beberapa hadis berikut ini. Hadis ini menyebutkan tentang keyakinan masyarakat berkaitan dengan kenapa mereka rajin berpuasa di bulan Rajab. Hadis yang pertama
Diriwayatkan oleh Abul Qasim At-Taimi dan Al-Hafidh Al-Asbahani dalam kitab Fadlus Siyam. Di sana dinyatakan sesungguhnya di surga ada sebuah sungai namanya Sungai Rajab. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minum orang ini dengan air tersebut. Dan dalam sanadnya terdapat banyak perawi yang tidak dikenal, sanadnya dhaif secara umum, namun tidak sampai pada tingkatan palsu. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang disebutkan dalam Tabyinul Ajab, dinyatakan sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah puasa setelah Ramadan selain di bulan Rajab dan Sya'ban. Tidak pernah puasa setelah Ramadan selain Rajab dan Sya'ban. Dan hadis ini mungkar. Sebagaimana keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar, karena ada perawi yang bernama Yusuf bin Atiyah dan statusnya dhaif jiddan. Disebut mungkar karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Jadi hadis mungkar itu definisinya hadis sahih yang hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis sahih. Itu namanya hadis mungkar. Dhaif bertentangan dengan hadis sahih, namanya mungkar. Kalau ada hadis hasan bertentangan dengan yang lebih sahih, hadis ini hasan, tidak sampai dhaif, tapi bertentangan dengan yang lebih sahih, namanya hadis syadz. Lawannya mahfuz. Sudah? Tapi kalau hadis dhaif bertentangan dengan hadis sahih, maka yang dhaif ini namanya mungkar. Selanjutnya, dalam hadis yang lain dinyatakan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan bulan untuk umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar An-Naqashi. Al-Hafidh Abu Fadl Muhammad bin Nasir mengatakan An-Naqashi pemalsu hadis, pendusta. Ibnul Jauzi, As-Saghani dan As-Suyuti menyebut hadis ini dengan hadis maudhu, hadis palsu. Baik. Sehingga kalau keluar lafaz seperti ini, ya Bapak perlu pahami hadisnya statusnya apa? Palsu. Kemudian juga beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan puasa. Kita lihat di sini ya. Dalam keterangan Asy-Syaukani di kitab beliau Al-Fawaid Al-Majmu'ah, kumpulan hadis-hadis yang palsu dan dhaif, di situ disebutkan Rajab adalah bulan Allah Al-A'sam. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab atas dasar iman dan ihtisab mengharap pahala kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan ridha Allah yang besar. Sehingga dia memotivasi Rajab sebagai bulan apa? Bulan puasa. Yang puasa sehari dia akan dapat ridha Allah yang besar. Kemudian, dan di sini kata Asy-Syaukani hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Berikutnya hadis yang lain. Barang siapa yang berpuasa 3 hari bulan Rajab, Allah catat baginya puasa sebulan penuh. Siapa yang puasa 7 hari, maka Allah menutup 7 pintu neraka untuknya. Dan hadis ini hadis maudhu sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Berikutnya, ini berkaitan dengan salat khusus di bulan Rajab. Dinyatakan di sini, siapa saja yang salat maghrib di malam pertama bulan Rajab, setelah itu dia salat 20 rakaat. Di setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas sekali.
dan dia melakukan salam sebanyak 10 kali. Nah, karena 20 rakaat ya. Jadi salamnya 10 kali. Tahukah kalian apa pahalanya? Dalam lanjutan hadis dinyatakan Allah akan menjaga dirinya, keluarganya, hartanya dan anaknya, dan dia dilindungi dari siksa kubur. Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini maudhu', hadis ini palsu. Hadis yang lain, siapa saja yang puasa di bulan Rajab selama dan salat 4 rakaat, maka dia tidak akan mati sampai dia melihat tempatnya di surga atau dia diperlihatkan tempatnya di surga. Masya Allah. Sehingga sebelum mati sudah ditampakkan tempatnya. Belum mati loh Pak. Dan kata Ibnul Jauzi, status hadisnya maudhu'. Kemudian disebutkan tentang salat raghaib. Salat raghaib. Dalam keterangan hadis itu dinyatakan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Namun janganlah kalian lupa dengan malam Jumat pertama bulan Rajab, karena malam itu adalah malam yang disebut oleh Allah, disebut oleh para malaikat dengan malam Ar-Raghaib, di mana apabila telah berlalu sepertiga malam, tidak ada satu malaikat yang berada di semua lapisan langit dan bumi kecuali mereka berkumpul di Ka'bah dan sekitarnya. Kemudian Allah melihat mereka dan Allah berfirman, wahai malaikatku, mintalah apa saja yang kalian inginkan. Mereka pun mengatakan, wahai Tuhan kami, keinginan kami adalah agar Engkau mengampuni orang yang suka puasa Rajab. Allah berfirman, hal itu sudah aku lakukan. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapa yang berpuasa hari Kamis pertama di bulan Rajab, kemudian salat antara maghrib sampai isya, yaitu salat raghaib di malam Jumatnya sebanyak 12 rakaat, maka dia akan mendapatkan banyak sekali pahala. Ya, berarti kemarin, ya, kemarin ya. Jadi tadi malam Anda sudah kerjain belum? Nah, baru tahu hadisnya Pak malam pagi ini. Ya? Hadis palsu. Status hadisnya hadis palsu. Jadi salat raghaib kemarin hari Kamis, mereka Kamis berpuasa, Kamis pertama bulan Rajab ya, mereka berpuasa di hari Kamis, malamnya dari maghrib sampai isya salat berapa tadi? 12 rakaat. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at, statusnya sebagai hadis palsu, dan juga dinyatakan palsu oleh Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang sholat pada malam pertengahan bulan Rajab, nisfu Rajab ya, sebanyak 14 rakaat. Setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah sekali dan Al-Ikhlas 20 kali. Maka dia akan mendapatkan aneka balasan yang indah. Balasannya Masya Allah menggiurkan ya. Semua hajatnya dipenuhi. Dia nanti dapat ini. Dan hadis ini juga palsu, sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian hadis berikutnya, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung. Siapa yang berpuasa sehari, Allah akan mencatat baginya puasa 1000 tahun. Nah, seperti ini yang terkadang jadi motivasi. Terus gimana Pak? Katanya boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadhail a'mal. Boleh, tapi syaratnya jangan yang palsu. Maksudnya kalau terlalu parah seperti ini ya jangan diamalkan. Sehingga ada syarat boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadhail amal, namun yang dhaifnya ringan. Satu. Yang kedua, ada landasan amal syar'inya. Contoh ya, siapa yang sholat duha maka nanti dapat ABC, hadisnya dhaif. Lalu orang melakukan sholat duha dengan motivasi hadis itu, boleh nggak Pak? Boleh, karena sholat duha sendiri disyariatkan. Sholat duha sendiri adalah sholat yang disyariatkan, dan adanya hadis dhaif tadi nambah motivasi dia. Tapi kalau amalannya bukan amalan yang disyariatkan, lalu dikejar, nah ini yang berbahaya adalah saat sampai di akhirat,
dia berharap seperti apa yang pernah dijanjikan dalam hadis dhaif tadi atau hadis palsu tadi. Ketika dia berharap kepada Allah, nggak ada janji apapun, zong. Kenapa zong? Katanya dijanjikan dapat ini, dapat ini. Yang janjikan siapa? Ini hadisnya palsu. Maka kalau mau jadi korban amalan yang nilainya zong, kerjakanlah hadis palsu. Karena yang palsu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kesimpulannya adalah, satu, dalam bulan Rajab memang bulan mulia, maka muliakan bulan ini dengan berusaha untuk menghindari maksiat di dalamnya. Yang kedua, Anda lakukan amal soleh yang disyariatkan yang tidak ada kaitannya dengan bulan Rajab. Jadi sebagaimana amal soleh pada umumnya. Kalau puasanya Pak, jika mau puasa haram, puasa bulan haram berarti di semua bulan haram 4 bulan. Dan mungkin Anda tidak kuat ya. Tapi Anda bisa puasa 3 hari tiap bulan sebagaimana pesan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Bahili. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang bertanya? Apa motivasi seseorang itu membuat hadis palsu? Kan dia tahu itu bukan. Apa motivasi seorang sehingga dia berani membuat hadis palsu? Ada sebuah cerita ini. Ada seorang tokoh sufi. Dia bikin hadis palsu. Sampai akhirnya ketahuan. Nah, saat ketahuan itu kemudian dia ditangkap oleh kerajaan. Dan waktu itu kerajaan serius kalau sampai ada orang yang membuat hadis palsu. Akhirnya dia dihukum. Saat dia diadili, dia itu ditanya, kamu kan tahu berdusta atas nama Nabi SAW itu dosa besar. Karena Nabi SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta, kalimatnya alayya, pakai kata ala, atas namaku. Nah, terus dia beralasan, aku tidak berdusta ala Nabi, tapi aku berdusta lin Nabi. Dia bilang li. Li itu artinya untuk Nabi. Berdusta untuk Nabi, bukan berdusta atas Nabi. Sehingga bagi dia, memperkaya amal soleh itu kan disyariatkan. Maka aku buat hadis-hadis palsu untuk memperkaya amal soleh. Itu yang dimaksud dengan berdusta lin Nabi. Ya, tapi ini lucunya orang sufi ya. Padahal yang dimaksud berdusta ala Nabi maksudnya adalah membuat pernyataan yang disandarkan kepada Nabi SAW, padahal beliau tidak pernah mensabdakannya. Jadi begini Pak ceritanya. Dusta itu kan dosanya bertingkat Pak ya. Tergantung siapa yang didustakan. Gitu ya Pak. Kalau orang berdusta atas nama RT, siapa yang mendapatkan dampak buruknya? Satu RT. Kalau dia berdusta atas nama Pak Camat, siapa yang dapat dampak buruknya? Satu kecamatan. Kalau dia berdusta atas nama presiden, siapa yang dapat dampak buruknya? Satu negara. Kalau dia berdusta atas nama Nabi, lintas negara. Sehingga bisa sampai yang bikin ada di Indonesia, atau ada di Irak, atau ada di Iran. Tapi itu bisa melayang sampai di Indonesia, bisa melayang sampai ke negara-negara yang lain, sehingga dia tidak dibatasi oleh tempat. Karena berawal dari latar belakang iman. Karena itulah Nabi Muhammad SAW ngasih peringatan, innal kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku itu statusnya tidak sama sebagaimana berdusta atas nama siapapun. Beda statusnya. Berdusta atas nama Nabi SAW itu pengaruhnya tembus waktu, tembus negara. Sehingga mungkin hadis palsu ini dibuat di abad 5 Hijriah, di abad 6 Hijriah,
sampai sekarang masih dibaca. Sehingga pengaruhnya lebih luas. Lalu beliau ngasih ancaman, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempatnya di neraka. Dan zaman ini orang berdusta dalam membuat hadis palsu itu nggak malu-malu. Dalam kurung HR Bukhari di broadcast. Ya. Lah orang yang baca kan tidak pernah ngecek Sahih Bukhari, tapi ini dalam kurung hadis Bukhari, Pak. Dari mana? Ini lihat nih. Siapa ini dalam kurung HR Bukhari. Dicek di Sahih Bukhari tidak ada. Bahkan ada hadis yang bahasa Arabnya saja nggak ada, Pak. Ada hadis yang bahasa Arabnya saja nggak ada. Coba bayangin itu gimana itu? Ya itulah contoh orang yang terlalu semangat membuat hadis palsu. Kemarin saya dapat satu hadis ya, broadcast lewat WA. Saya ketemu hadis ini pertama kali itu saat mendengar kultum tarawih Ramadan. Ada seorang penceramah mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu wajhahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan wajahnya dari neraka. Hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah. Belakangan saya dapat informasi broadcast ya. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Rajab, maka Allah haramkan wajahnya dari neraka. Jadi bulan Ramadannya diganti Rajab. Hadis yang pertama tadi sudah bermasalah. Bulan Ramadannya diganti dengan Rajab. Ketemu yang sama diganti dengan Sya'ban. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Sya'ban, maka Allah akan haramkan wajahnya dari neraka. Masya Allah. Jadi orang nggak malu, Pak, untuk berdusta atas nama agama. Karena itu dalam sebuah peringatan yang serius, Nabi SAW ngasih tahu mengenai kejadian di akhir zaman. La ya'tiyanna 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-katib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah. Akan datang satu zaman penuh kedustaan besok di tengah umat manusia. Zaman penuh penipuan dan kedustaan. Orang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur, pengkhianat diberi amanat, orang yang amanat dituduh pengkhianat. Kira-kira Anda sudah merasakannya belum? Anda sudah merasakannya belum? Itu karena tinggal di Indonesia atau gimana? Sehingga ada orang yang bicara atas nama agama padahal dia dusta. Itulah mungkin yang disebut sanawatun khadda'at. Penipu punya banyak pengikut. Sehingga dia jelas nipu. Nipunya itu kan Masya Allah, Pak, nggak perlu lulusan S1 untuk bisa mengenali itu penipuan. Ini adalah bahasa jin. Inna maqali. Itu bahasa jin atau bahasa semut? Ada pengikutnya nggak, Pak? Banyak. Lucu ya. Hanya ada di Konoha. Baik, monggo. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan tentang doa minta keberkahan di bulan Rajab? Apakah sahih? Apabila sahih, bagaimana doa yang lengkapnya? Doa minta keberkahan di bulan Rajab. Kalimatnya Allahumma barik fi Rajabina. Ya Allah, berkailah bulan Rajab kami. Apakah hadis ini sahih? Baik. Saya sebutkan penilaian terkait hadis ini berkaitan dengan doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana
wa balighna Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam sanadnya terdapat perawi namanya Zaidah bin Abi Raqqah. Kemudian dari Ziyadah An-Numairi. Tentang para perawi ini Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis. An-Nasai mengatakan mungkarul hadis. Sementara Ibnu Hibban mengatakan hadisnya tidak bisa dijadikan dalil. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan ada dalam Musnad Imam Ahmad, tapi perawinya dinilai bermasalah oleh beberapa ulama yang lain. Walaupun saya pernah menemukan sebagian yang menilai hasan, sehingga kalau di sini masih di ranah khilaf di antara para ulama dalam masalah penilaian, boleh nggak Pak saya amalkan dengan saya berpihak kepada ulama yang menilai hadis ini hasan? Ya insya Allah tidak masalah, sehingga Anda bisa baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan antarkan kami agar bisa sampai di bulan Ramadan. Tapi ada doa yang mungkin Anda dianjurkan untuk merutinkannya, yaitu doa apa? Agar bisa ketemu Ramadan. Sebagian ulama salaf, ini bukan hadis Nabi SAW-nya, tapi sebagian ulama salaf, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini doa bagus sekali ya. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah selamatkanlah aku agar bisa sampai Ramadan. Maksudnya jaga kesehatanku, jaga fisikku, sehingga nanti bisa ketemu bulan Ramadan. Karena ketemu bulan Ramadan itu kemuliaan. Wasallim li Ramadana, dan mudahkanlah untukku mengerjakan amalan di bulan Ramadan. Itu digambarkan dalam doa ini. Serahkanlah Ramadan kepadaku. Karena kalau Ramadan diserahkan kepada seseorang, seolah-olah apa? Dia dimudahkan untuk melakukan amalan di bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalku sebagai amal yang dikabulkan. Sehingga kita minta 3 hal kepada Allah: diberi kesehatan fisik, diberi kemampuan untuk bisa ketemu Ramadan sehingga nanti bisa beribadah. Yang kedua, dimudahkan. Ada yang ketemu Ramadan tapi dia nggak puasa. Ketemu Ramadan tidak qiyamul lail, tapi malah balapan motor. Ya, dia sebelum sahur balapan motor. Kita minta agar dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, apa tadi Pak? Memohon agar amalnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Talha bin Ubaidillah pernah bercerita, ada 2 orang yang masuk Islam bersama, A dan B. Mereka datang masuk Islamnya bareng. Lalu A ini orangnya lebih rajin ibadah, kemudian dia mati syahid dalam medan perang. Sementara B, beliau tidak lebih rajin ibadah daripada A dan tidak mati syahid. B meninggal setahun setelah A. Lalu keduanya meninggal. Setelah B meninggal, berarti keduanya sudah meninggal. Talha kemudian bermimpi. Dalam mimpinya, Talha ini ketemu dengan A dan B sedang berada di depan pintu surga. Lalu datang penjaga surga, kemudian dia mempersilahkan, wahai B, silahkan kamu masuk. Maka B masuk surga. Terus dia keluar lagi, sekarang kamu A, silahkan kamu masuk. Kemudian dia keluar lagi, kemudian menyampaikan kepada Talha, anta farji fa innaka lam ya'ni ba'du. Wahai kamu, Talha, pulanglah, kau belum waktunya. Maka Talha pulang, lalu beliau bangun tidur. Kemudian cerita. Saat Talha cerita ini viral di kalangan sahabat. Sampai berita ini tiba di telinga Nabi SAW. Lalu beliau tanya, "Madza ta'jabun?" Kenapa kok sampai viral? Kalian merasa heran apa? Ya Rasulullah,
Kenapa B lebih dulu masuk surga daripada A? Padahal A tadi lebih rajin ibadah dan mati syahid. Tapi B masuk surga duluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah B ini hidup setahun setelah A meninggal? Nah, selama setahun dia ketemu Ramadan. Dia sholat sekian rakaat. Fama bainahuma ma bainal ardi was sama. Maka jarak antara dia, antara A dan B seperti langit dan bumi. Satu Ramadan bisa seperti ini, bagaimana dengan banyak Ramadan? Jika satu Ramadan bisa seperti ini, bagaimana dengan banyak Ramadan? Maka jangan sia-siakan ketika sudah ketemu bulan Ramadan ya. Banyak saudara kita yang saat Covid kemarin di usia 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun sudah mendahului kita. Allah selamatkan Bapak Ibu dari Covid. Yang waktu itu banyak sekali korban. Terus ketemu dan bulan Ramadan berkali-kali. Jangan disia-siakan. Wallahu a'lam. Nah, sekali. Bagaimana caranya menghilangkan kebiasaan orang-orang yang mengerjakan amalan dari hadis palsu, sementara mereka sudah dikasih tahu itu juga nggak ada syariatnya, tapi tidak menerima karena tradisi di kamu itu kuat sekali. makanya mungkin dia perlu ditanya, kamu beramal karena budaya atau karena dalil? Karena dalil, palsu gini kok. Kalau palsu kenapa diikuti? Ya kalau mau bernasib kayak tadi ya, beramal tapi zong ya. Sehingga dia sudah capek tapi nggak dapat apa-apa. Makanya Allah membuat gambaran dalam Al-Quran tentang bagaimana orang yang beramal tapi hasilnya zong. Bapak dengarkan ayat ini di surat An-Nur ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biki'ah yahsabuhu az-zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'inda fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang kafir itu amalan mereka seperti fata morgana yang ada di padang pasir. Ketika orang yang kehausan itu berusaha untuk mendatanginya, ternyata dia tidak menjumpai apapun. Baik, bayangannya kayak gini Pak, ilustrasinya. Fata morgana ini apa Pak? Bayangan air. Orang kehausan melihat ada air di kejauhan, padahal itu aslinya apa? Fata morgana. Dia sudah kehausan, dia ngejar air itu. Kira-kira gimana Pak? Tambah tenaga, ayo kejar. Sehingga sampai di sana makin capek, makin haus, gak ada apa-apa, gak ada hasil. Maka orang yang beramal seperti itu, ayo rajin beramal, gas, cuman gas saja. Selesai beramal, zong, gak dapat apa-apa. Maka Allah sayang kepada hambanya. Kamu kalau beramal, ya jangan sampai beramal yang tidak ada hasil. Sudah terlanjur capek, tapi dia nggak dapat apa-apa. Ya, karena itu kita ingatkan kepada mereka yang beramal dengan hadis palsu tadi ya. Kalau mau jadi korban amalan zong, lanjutkanlah. Wallahu alam. Pas jam 6 ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.